Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Tommy. Kemarin ya kita bikin konten tapi bukan di Jawa Barat. Nah ini saya balik lagi ke bengkel nih. Masih ingat nggak si Pato ya, Patagonian Eagle punya saya yang kartu masuk bengkel tuh ya. Waktu itu saya bilang ada suara-suara kretek di wilayah-wilayah mesin tuh. Wilayah-wilayah mesin. Penasaran, dan saya udah sempat bahas ada beberapa kemungkinannya dengan Kang Jajang ya, apa aja sih penyebab. Nah hari ini motor saya selesai setelah seminggu nginep di bengkel. Motor saya selesai diperbaiki dan ketahuan sumber kolot-kolotropnya itu apa. Ternyata dugaan kita bukan tadi ya keteng ataupun yang lain-lain termasuk gear ratio, bukan itu, tapi ada. Dan ini baru kasus pertama di Benelli Patagonian Eagle 250 yang karburator, ataupun kasus pertama yang ditemuin. Nanti kita bincang-bincang sama Kang Jajang ya, modelnya apa aja, terus akhirnya seperti apa, harus diapain, dan berapa biaya servisnya. Oke, nanti kita lanjut. Nah itu suaranya sekarang udah kayak begitu, dan udah nggak ada suara kletrek-kletreknya ya. Kalau ini sih suara yang normal nih. Kang Jang, jadi apa hasil analisa dan operasinya, ngapain aja tuh? Ternyata apa nih, kan kita kemarin pertama ngeduga itu ada gear ratio ya yang bermasalah ya, di gigi 3 atau gigi 2. Ternyata kan bukan ya. Nah itu apa? Itu awal mulanya dari bearing bambu. Kayak gimana, coba mungkin kasih lihat bearing bambu tuh. Nah ini kita sambil lihat nih sumber penyakit utamanya apa ya. Nah ini hasilnya dari bongkar-bongkar nih. Ini saya pakai yang ori. Nah coba, nah ini nih. Nah ini bearing bambunya kan hancur nih. Akibat ini hancur, terus kemakan ke ini bagian gearboxnya. Jadinya tuh bukan habis tipis. Terus ke bagian ininya. Nah, ini. Oh ini ada yang patah ya. Ada patah. Patah juga. Terus ke satunya lagi, gearbox itu. Tuh. Ya. Ya akibat dari si bearing bambunya diam di sini dia kemakan, nah, makanya hancur ininya. Oke, jadi bubuk-bubuk bearing bambu, ntar kita matiin dulu motornya. Jadi bubuk-bubuk tadi teh masuk ke sini, ya, terus ke ketemu sini. sama itu karena dia kan terus muter ya. Ya, terus Oke. Ini kasus pertama bener di PE? Kalau di PE untuk bearing bambu ya ini kasus pertama di sini. Kebanyakan yang sering rusak tuh langsung dari gearbox ini. Oke. Jadi ini. Umumnya di gearbox itu ya. Ya. Ini malah gearboxnya sebelumnya nggak apa-apa. Tapi karena ada karena dari kerusakan dari bearing bambu ini, nah satu keduanya langsung kena ini. Jadi bubuk itu masuk ke sini ya? Iya betul. Sini. Dan itu ke bawah muter ke gerus. Akhirnya dia yang kalah gitu. Ya, yang kalah. Oke. Apa penyebabnya? Kenapa ya, intinya mungkin dari bahan juga bisa berpengaruh. Oke. Mungkin kualitas juga. Bahan ya. Ya, kualitas bahannya juga. Nah, kalau untuk kasus kayak gini nih Kang Jang, ada substitusi nggak atau gimana cara ngatasi selain ya yang jelas ya harus dibongkar lah ya. Ya. Kalau substitusi. Nah, kalau tadi kita bilang ini mungkin bahan kurang bagus, ada nggak pengganti? Ada sih. Dari substitusinya ada persamaan dari merek-merek motor lain juga yang mungkin kualitasnya agak bagus, dari harga juga jauh berbeda. Oke, jadi artinya ada substitusinya, hanya harganya aja mungkin agak-agak mahal gitu ya. Agak mahal. Tuh. Juga kan kalau yang motor-motoran kan ini satu box ini lumayan agak mahal, tapi kan kalau Benelli murah, ini cuma 400 berapa, yang ini cuma 250 berapa. Tapi kalau merek-merek lain mahal tapi kualitas normal, jamin gitu ya. Jadi memang ini murni karena bukan saya makainya ugal-ugalan ya, mungkin karena dari ini juga ada bahan-bahannya yang ini ya. Ini mungkin catatan juga buat Benelli Motor Indonesia nih kayaknya nih, harus dipertimbangkan juga ya, karena kan apa
jalanan di kita ya gitu ya adanya. Terus kedua, jangan terlalu sering engine brake. Nah, kalau keseringan engine brake, nah ini yang penyebabnya bisa rontok gigi ini. Jadi sebetulnya bahan mahal pun kalau sering-sering engine brake ya, jebol-jebol juga ya. Jebol juga. Nah kalau ini ada substitusinya nggak? Ada ya? Ada juga ada, banyak. Apa tuh? Samanya dengan apa tuh? Banyak sih sama motor-motor yang lain ya, kayak yang motor biar atau yang lain juga ada lah. Kayak produk-produk Jepang kayak Honda dan lain-lain ada juga ya? Ada juga. Hanya beda harganya? Ya beda harganya. Ya intinya dengan terlalu sering engine brake lah, bisa merusakkan dari gearbox ini. Jadi mau buatan Jepang juga kalau sering-sering engine brake ya jebol-jebol juga. Iya, apalagi kecepatan tinggi langsung dari G5 ke G4 langsung buka kupling, nah itu engine brake lebih parah lagi. Bisa merusak. Nah kalau udah kayak begini nih ya tadi Jang ya, penyakitnya udah ketahuan. Jadi berapa biaya untuk nyervis ini akhirnya? Kalau biaya ini Totalnya? total aja kemarin kurang lebih sekitar 1,5-an lah, kurang 1,5-an ya kurang lebih. Itu udah clear kayak udah benar gitu ya, udah. benar lagi. Ganti gearbox ini kan sebagainya, dan ini juga nih kayak Itu apa tuh? ini kayak ininya, kalau kata saya ini cepit udang gitu ya. Oh, Oke. Istilahnya. Udah harus diganti satu set semua ya meskipun misalnya itu Kalau bagus. ininya rusak diganti, karena ini juga rusak, nah makanya diganti. Ini kan rusaknya karena tadi karena ada kegerus di ya. sana, kegerus di sini. Oke, jadi akibat satu yang kecil tadi, bubuk-bubuknya masuk ke sini ya, masuk ke sini segala macem, ya dia kalah sama yang bubuk tadi ya. Iya. Jadi kegerus gitu. Oke. Ini kalau yang ini sama nih penyakit nggak? Ini juga sama. Ini belum dibongkar, cuman analisa Sama ya? gearboxnya kena ini juga. Oh. Ini 1, 2 dan 3 nggak bisa, susah masuk. Oke. Nah kalau itu yang between tuh? Kalau Keyway? between ini yang keyway ini karena sih nggak ada masalah dari mesin, cuman karena dari bagian kulit depan bermasalah, otomatis ke bagian gearbox ininya kena, karena mungkin si pulinya udah rusak. Nah ini Dia lebih gede ya? Nah ininya tuh hancur. Waduh, bubuk gitu. Ini, nah ini macam Nah ini yang untuk mesin Keyway ya, Keyway 250. ini kan tuh ini hancur. Oh, oke. Jadi sampai halus kayak begitu. Ya, karena kan mesinnya nih. Jadi ini udah hancur, udah habis. Nah, terus dipaksa, nah, makanya Dan ke sini. bubuk-bubuknya itu masuk ke sana gitu Ya, ke sini. Kalau bagian ini sih aman. Hmm. Ini aja yang bermasalah. Tapi kayaknya dia jauh lebih ini deh, lebih apa? Kelihatan lebih kuat dari yang PE nih. Ya, kelihatannya. Kelihatannya ya, kelihatan. Tapi tetap gue kalau udah bubuk begini masuk ke sini ya, jangan-jangan dia kalah gitu kan. Juga. Jadi intinya apa sekali lagi? Jaga apa? Ya, pokoknya mah jangan terlalu sering engine brake. Kalau yang bagian motor PE yang rantai lah, ini kan yang bagian fan belt. Sama juga sering engine brake, fan belt sering rusak, habis fan beltnya. Kayak gimana tuh? Nah, Wow, ini display-nya kan terus juga. ini bisa nggak kalau dipakai ganti sama rantai? Nah, justru ini dipakai rantai. Oh, ini karena dipakai rantai. Enggak, sebelumnya ini kan fan belt. Heeh. Rencana pengen ganti pakai rantai. Oh, jadi Nah, mau diganti pakai rantai. rantai. Udah ada, udah siap barangnya, tinggal pasang. Kayak gimana rantainya coba, Jang? Jadi nggak pakai pambel lagi ya? Iya, nggak pakai Ya, fan belt Mayday. lagi. Emang lebih oke tuh kalau pakai rantai? Pakai rantai lebih oke, lebih enak dipakai. Nah, ini ukurannya 15. Nah, Iya. Oke. Oh ya oke. Gede-gede ya rantainya ya? Gearnya juga ini bikin. Oh ini bikin sendiri, Bikin, ya. custom ya berarti ya? Custom. Ya karena dia memang orinya kan pakai panbel itu ya? Iya, fan belt. Ini jadi custom pakai Ini rantai, ini rantainya juga gede-gede. 520. Berapa? 520 520. ukuran rantainya. Oke, jadi pilihannya
Emang lebih safety ini, lebih safety, lebih awet. Lebih awet, Panbel. ya? Ya. Oke, Pak. Sedangkan harga panbel ini Berapa itu? 4 juta. Panbelnya aja. Heeh. Belum pulih depan, belum pulih belakang. Ini satu set 2,5 juta. Udah dengan rantai segala macam Iya. satu set ya. Ya. Itu 4 juta cuma itunya aja. Aja. Oke. Waduh. Harga mending dirantai lebih awet, lebih aman. Oke, ini pengguna QA ya. Mau Geronimo, mau yang apa punya QA itu. Nah ini kasusnya kayak begitu. Ganti pambel 4,5 juta. Ini ada salah satu pasiennya bengkel ini justru malah akhirnya memilih untuk ganti pakai rantai dengan ukuran tadi berapa aja? Yang ini 15, belakang ini 40. 1540 dengan rantai tadi rantai 520. 520 dan harganya untuk custom ini Sekitar 2,5 juta. 2,5 juta gitu. Itu ya tadi, jadi selain ini rambutnya cakak-cakak amat. Itu tadi penyakit atau hasil operasi, hasil bedah-bedah sama jajang tuh. Dan pasiennya untuk PE di sini ada berapa motor aja? PE ada berapa tadi? Yang saya sudah Ada 3 ya? 3, Ada 3, sementara yang QA-nya ada berapa? 2. Nah, QA 2, PE 3. Nah, PE ini sama penyakitnya sama yang punya saya, diduga ya. Yang 2 belum dibongkar sih, belum diturunin mesinnya. Nah, kalau yang QA ini dua-duanya sama, mau diganti ya. Ganti pakai rantai. Oke, sementara itu beneran naon deui atuh. Yang jelas sekarang udah sehat dan ini udah siap tempur lagi jarak jauh. Tapi sekali lagi ingat, jangan minang-minang teuing atau sering-sering teuing engine brake dari kecepatan tinggi langsung ke gigi 2, gigi 1 apalagi itu. Aduh, itu bisa jebol tuh ya. Nah, itu akibatnya. Dan kasus yang tadi yang saya alamin nih, apa namanya itu tadi? Ini nih. Ini kasus pertama kalinya di PE. Ya, begini nih. Kenapa? Kok bisa? Ya mungkin bahannya jelek, kurang bagus gitu. Karena saya nggak brutal bawa motornya, nggak sering-sering engine brake lagi. Nah ini nih, ya sampai regas gini. Nah bubuk ini masuk ke gigi rasio. Akhirnya si gigi rasionya itu ya kalah sama bahan ini, ya rontok juga. Gitu. Jadi sebetulnya gigi rasionya nggak masalah awalnya. Nah nggak tahu bisa ini sejak kapan kayak begini saya juga nggak tahu, tapi emang saya ngerasainnya sekitar sebulan terakhir lah, kok ada bunyi klakluk gitu. Nah itu, jadi dugaan saya ini sebulan yang lalu ini, kurang lebih ya, bulan yang lalu kayak begini. Akibatnya ya tadi itu sementara ya, nanti kita cerita lagi. Dan mudah-mudahan para pengguna produk-produk Benelli ya, mau Patagonian Eagle, mau QA Geronimo atau produk terbaru yang sekarang dikeluarin yaitu QA benda V252C bisa dapat banyak pelajaran dari hal-hal seperti. Nah, kalau untuk yang V252 kita mumpung ini deh, kita tanya deh ke Majang yang kalau yang V252 gimana kira-kira? P52 Kan mesinnya mirip-mirip ya? Enggak? ya, enggak, lebih jauh. Lebih jauh Kayaknya gimana? lebih padat yang QA benda. Benda itu lebih bagus. Lebih padat. Cuman keluhan sekarang belum ada sih. Oke. Ada masalah belum ada sih. Udah ada yang masuk sini servis pertama? Kalau sampai pertama belum ada. Oke. Karena baru sebulan. Kalau unit udah banyak yang keluar. Oke. Cuma yang servis pertama belum ada ya? Belum ada ya. Jadi belum dengar keluhan. Belum ada keluhan. Dan semenjak keluar dari sini belum ada keluhan. Ya, belum ada keluhan. Oke, aman berarti ya sejauh ini. V252C harganya 76 juta. Cuman hati-hati, yang benda tuh ada sensor. Nah, Disangkanya nanti lampu bleed atau lampu tembak itu bukan. Itu sensor. Kalau kita sering dipijit, pas kita mau digas, dia akan ngeden. Kecepatan 20 atau 40. Nah, kita harus dipijit lagi sampai huruf T-nya hilang. Nah, itu baru. Oh, yang itu dengan lampu pas ya kayak di Iya. PE itu kan. Itu sebetulnya bukan lampu pas, itu adalah Itu sensor. Sensor itu. Sensor apa namanya? Buat
bilangnya kecepatan dari tinggi bisa langsung rendah. Oh oke. Canggih dong. Iya, lumayan tinggi. Oke, itu kayak engine brake. Katanya kalau kena genangan air bisa berkurang kecepatannya. Itu Oh. baru katanya, cuman saya belum ngalamin sih kemarin coba kecepatan nggak benar. Kalau pas kecepatan tinggi ada genangan air dia langsung bisa turun. Oke. Sip. Nah itu, jadi apa namanya yang benda nanti silakan coba. Ini saya juga sebetulnya mau ketemu sama si Robby nih. Pengen kita terusin lagi, tapi nanti deh sambil nunggu. Sementara videonya bisa sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.